Halo semua, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan nama saya Elena Putri Sinaga. Saya dari SMK 9 Kota Bandung dengan jurusan Usaha Layanan Pariwisata 1 dan dari kelas 10. Dan saya akan menjelaskan mengenai materi asesmen 5 yang telah saya pilih, yaitu pendidikan karakter, budi pekerti, etika, adab kesopanan, dan pergaulan. Selamat menyaksikan. Saya mempunyai data mengenai anak muda dan para remaja zaman sekarang bahwa budi pekerti mereka, etika, adab kesopanan dan pergaulannya melorot. Dari Kominfo dan juga Suara USU Medan, mereka yang telah melakukan penelitian kepada orang tua di seluruh dunia menemukan hasil penelitian yang menyebutkan sebanyak 70% dari total orang tua yang diwawancarai mengakui bahwa anak muda zaman sekarang memang tidak sopan dibandingkan anak muda zaman dahulu. Lalu ada penelitian yang kedua, meneliti 14.000 mahasiswa dari berbagai negara pula terkait dengan tata krama. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa anak muda zaman sekarang memiliki 40% empati lebih rendah dibandingkan anak muda zaman dahulu, dan juga 30% anak muda zaman sekarang seringkali lupa untuk mengatakan 3 magic words atau terima kasih, mohon maaf, dan tolong. Di sini saya mempunyai SWOT atau Strength, Weakness, Opportunities, dan Threats. Yang pertama ada kekuatan anak muda zaman sekarang. Mereka merupakan intel atau pengeksplor besar karena keingintahuan mereka sangat tinggi sehingga gampang untuk mereka mencari informasi terkait apapun yang mereka inginkan. Tetapi di sisi lain juga kekuatan atau kelebihan itu mereka bisa simpan dalam-dalam. Artinya mereka dapat menyimpan rahasia, data pribadi ataupun data orang lain dengan apik dan cerdik. Dan juga di sini yang kedua ada weakness atau kekurangan dari anak muda zaman sekarang, yaitu rasa percaya diri mereka di dunia nyata. Karena rasa diri mereka terpacu dalam dunia maya untuk famous, untuk konten dan menghasilkan cuan atau sebagainya. Mereka sangat aktif dan antusias dan mereka sangat cerdik dalam hal tersebut, tetapi di dalam dunia nyata mereka kurang mampu untuk menunjukkan jati diri mereka yang sebenarnya. Yang ketiga, opportunities atau kesempatan anak muda di Indonesia dalam pendidikan karakter ini sangat besar, apalagi menuju Indonesia Emas. Sesungguhnya anak muda itu mempunyai peranan yang sangat penting karena disinilah waktunya mereka mengambil peran untuk mewujudkan karakter yang berbudi pekerti luhur, memiliki etika, etiket, dan adab kesopanan juga pergaulan yang baik. Dan disinilah juga kekurangan lagi dari anak muda zaman sekarang karena tidak semuanya memiliki kesadaran diri untuk mengambil peran tersebut. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu threats atau ancaman bagi anak muda zaman sekarang adalah dirinya sendiri, vertical aging, dan juga pergaulan bebas. Yang pertama, dirinya sendiri. Kenapa? Karena di saat zaman sudah media sosial, banyak orang terjerat karena perkataannya sendiri, karena komenannya sendiri. Karena apa? Mereka menjadi juri, mereka ahli dalam menilai orang lain. Sedangkan untuk mengintrospeksi dirinya sendiri, anak muda zaman sekarang lebih sulit. Dan yang kedua ada vertical aging atau dalam keadaan nyatanya dalam adab kesopanan karena stereotip masyarakat sehingga yang harus disopankan adalah yang lebih tua. Padahal kesopanan itu bukan hanya kepada yang lebih tua, tetapi juga teman sebaya dan juga anak
yang di bawah umur kita atau yang lebih muda. Tapi, lebih banyak terjadi di Indonesia adalah vertical aging, di mana anak muda harus menghormati orang tua. Walaupun orang tua melakukan kesalahan, anak muda harus tetap menghormati orang tua. Dan yang ketiga ada pergaulan bebas. Begitu banyak ideologi-ideologi yang masuk, begitu banyak pemahaman-pemahaman mengenai ajaran yang mungkin sesat atau mungkin tidak, yang mempengaruhi anak muda untuk melakukan sesuatu hal tersebut. Karena dia menginginkan hal tersebut dan mungkin hal tersebut memenuhi keinginannya dan membuat dia puas, sehingga pergaulan bebas tersebut menjadi sesuatu hal yang disukai anak muda zaman sekarang. Dan di setiap ada masalah pasti ada jalan keluarnya. Dan solusinya mengenai budi pekerti yang tadi, etika, juga ada kesopanan dan pergaulan. Saya punya sesuatu kutipan di mana start from end to yourself first. Kenapa? Karena di saat kita mulai terlebih dahulu, kita akan merasakannya terlebih dahulu juga. Jadi bukan cuma acting sekedar di media sosial, tapi juga the real action. Di dunia nyata kita pun melakukan budi pekerti luhur, etika dan etiket yang baik, adab kesopanan yang santun, juga pergaulan yang baik, bukan pergaulan yang bebas. Contoh-contoh yang mungkin dapat menjadi contoh untuk dilakukan, yang pertama dalam budi pekerti ada menghargai perbedaan pendapat dan juga sara, dan juga berpikir positif dalam setiap keadaan. Yang ketiga, rendah hati, empati kepada setiap orang yang kita temui, bukan hanya kepada orang yang kita hormati. Dan jujur dan bertanggung jawab atas tugas-tugas yang telah dipercaya kepada kita. Dan yang kedua, ada etika. Etika di mana kita dapat berkomunikasi dengan baik, kita dapat berperilaku adil dan bijaksana, kita juga dapat memahami dan mampu mengatasi resiko dari perbuatan yang telah kita perbuat, juga menyeimbangi hak dan kewajiban kita dan orang lain. Dan yang ketiga, mengenai adab kesopanan, tidak mengabaikan S5, yaitu sopan, santun, salam, sapa, dan senyum. Tidak mengganggu dan mengusik kehidupan orang lain, ikut serta dalam merawat dan melestarikan lingkungan, dan bertanya ataupun menjawab dengan menggunakan tata bahasa yang sopan. Dan yang terakhir mengenai pergaulan, di sini tentunya kita harus memilih, tetapi juga memilah teman agar membawa pengaruh yang baik dan positif kepada kita, dan kita pun sebaliknya kepada mereka. Juga menjauhi dan berani mengatakan tidak kepada pergaulan bebas seperti narkoba, seks, dan lain sebagainya. Tidak sombong dan angkuh, tetapi memprioritaskan toleransi. Tidak merasa kelompok A paling hebat atau B paling jelek. Tidak, tetapi semuanya sama. Sekian dari saya. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih.